Ternyata bisnis itu yang pertama itu bukan modal, Mas. Pikirku dengan modal yang sudah cukup ya bisa berkembang. Nggak bisa, Mas. Tergantung hoki juga. Ilmu itu penting, tapi kalau nggak ada hoki ya percuma, Mas. 60% 40 lah. Ilmu 40. Kalau memang ilmu itu sangat penting dan benar-benar penting ya, Mas. Orang berilmu itu banyak di dunia ini, Mas. Tapi kan sedikit orang yang sukses. Setelah buka bisnis kaget, aduh gimana ini? Kadang nggak sesuai. Nggak sesuai ekspektasi kan. Sebenarnya kebetulan, nggak sengaja juga. Karena saya itu ditawarin bisnis ini udah lama sama Bapak. Jualan wajan saja. Saya nggak pernah mau itu, Mas. Nah, sudah kepepet ya, the power of kepepet mungkin. Telepon saya ke Bapak itu, Pak, saya ini anak 3, Pak. Kebutuhan di Tulungagung itu besar. Kalau kayak gini terus, rumah tanggaku hancur, Pak. Kira-kira gimana ini, Pak, aku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ye Sukma, biasa dipanggil Ye, dan ini istri saya, Ade Ayu Permatasari. Kami pengusaha wajan dari Sumeneb, Madura yang berdomisili di Tulungagung. Wajan bisnis yang saya tolak dulu, namun sekarang jadi penyelamat hidup saya. Jadi ceritanya bisnis wajan ini udah lama, Mas. Dari bapak saya. Dari tahun 80-an di Sumeneb. Sebelum saya ada udah eksis dia. Sampai saya lahir, sampai sekarang, sampai waktu itu namanya Ude Sukma, itu nama saya di Kaliangat, Sumeneb, Madura. Berjalannya waktu, setiap hari itu lihat wajan panci itu udah agak asing. Setelah lulus kuliah, Bapak itu nawarin buat jualan wajan gini. Nggak pernah mau saya, Mas. Ya selain biar nggak bayang-bayang orang tua gitu, juga kurang keren menurut saya itu dulu. Aduh malu aku, Pak, jualan wajan gitu kan. Malah sekarang jadi penyelamat saya, Mas. Kita itu nikah ya, Mas, sama istri nih. 2015 kita nikah, terus pulang ke Madura itu Sumeneb. Saya buka usaha, Mas. Dulu di Sumeneb buka usaha Ude Sukma itu, tapi gerabah, Mas, bukan ini toko gerabah dulu. Udah jalan-jalan udah sampai bisa ini itu, Mas, udah bisa beli ini itulah, pokoknya mencukupi lah untuk keluarga itu ya. Terus tahun 2019 itu, Mas, ada COVID. Kaget, Mas, kaget. Aduh gimana ini, penjualan langsung ngedrop kan. Waktu itu juga di stop kan jalan untuk ke kota biar nggak cepat nyebar itu COVID itu. Akhirnya kita mencoba untuk bertahan, Mas. Ya tabungan disimpan. Nggak belanja. Ya belanja cuma dikit waktu itu. Belanja dikit. Itu bertahan cuma 1,5 tahun, Mas. Waktu itu modalnya jujur sertifikat. Gadain sertifikat kur, Mas. Nekat saya, Mas, waktu itu, Mas. Tapi sampai lunas loh, Mas, saya, Mas. Sampai lunas itu. Cuma ngambil 4 tahun kok. Jadi dulu itu kita kan beda fakultas ya. Aku kan fakultas kedokteran, beda tempat kuliah juga. Dia kan fakultas IT ya. Teknik ya. Jadi di beda tempat kuliahnya. Waktu itu ketemunya pas KKN ya. Nggak ada gambaran sama sekali mau sama ini gitu, karena kan jauh juga. Sebenarnya aku kakek orang Madura juga sih, orang Sampang. Cuman ya jarang ada komunikasi atau datang ke Madura itu jarang banget malah. Terakhir tuh waktu aku masih kecil. Jadi ya ketemunya waktu di KKN. Dari kecil lahir sampai sekolah kuliah, sampai dari mulai lahir di Tulungagung, gede juga di sini. Habis itu tahun 2009 kan lulus sekolah, terus pindah ke Malang. Bukan pindah sih, kos di Malang untuk kuliah. Jujur ya, dulu tuh udah ada pacar sebenarnya. Dan
yang mau deketin saya itu jarang. Karena apa? Karena jujur dulu pacarnya orang tentara ya. Jadi siapapun yang mau deketin tuh takut. Kecuali dia, pendekatannya luar biasa. Jadi nggak cuma sekali, 2 kali, enggak. Jadi berturut-turut. Apalagi zaman dulu kan dia ini terkenalnya, sorry ya, playboy gitu. Karena kan terkenalnya dia kan anaknya pengusaha wajan. Terus katanya banyak ceweknya. Bagaimana? Aku tambah nggak mau, tambah ini. Tapi nggak tahu ya, mungkin Allah kasih jalan ya, kasih takdir. Ada aja jalannya dia itu ketemu gitu. Kita ketemu berdua ngobrol, oh ternyata orangnya nggak kayak yang diomongin orang-orang gitu. Akhirnya mulai agak cair, agak kebuka gitu. Dilalah tahun, itu aku 2011 apa 2010 tuh putus. Nah dia masuk, jadi semakin intens deketin gitu. Jadi ya dari KKN, awalnya dari KKN. Sebelum KKN nggak pernah tahu, nggak pernah ketemu. Dan kaget juga sih dapet orang Sumenep, malah Sumenepnya Kalianget kan, bukan yang kota. Jadi Kalianget, Sumenep itu masih kota, dia yang masih setengah jam lagi dari kota. Dulu juga sempet bukan ditolak ya, kayak orang tua tuh coba dipikir lagi soalnya jauh. Orang tua kan ya maunya ketemunya yang orang-orang sini aja gitu. Cuman ya mau gimana namanya juga Takdir. sudah. Tapi waktu itu belum jadi pengusaha. Belum jadi pengusaha. Makanya kalau aku suka sama dia karena orang tua, karena ini bukan, tapi karena dia tuh aku bisa lihat dia tuh orang yang gigih. Karena jujur dulu waktu kuliah dia tuh juga udah usaha. Ya jadi dia memang fighter banget. Jadi dari kuliah sudah buka usaha jamur tiram, budidaya jamur tiram Austron. Terus juga petani. buka usaha ini juga baju. Ya walaupun nggak jalan, tapi pisang perempuan itu ngelihat cowok itu nggak cuma dari fisik ya, nggak cuma dari fisik, nggak cuma dari latar belakang, tapi juga kadang kita ngelihat kegigihannya cowok. Ya itu yang jadi semakin mantep gitu. Jadi nggak cuma ngandelin orang tua, dia tuh sama sekali nggak pernah ngandelin orang tua. Aku aja tahu sendiri dia sebenarnya orang tuanya mampu ngasih dia lebih, tapi selama dia sekolah, kuliah itu cuma dikasih dikit banget. Kuliah pun beasiswa dulu Mas. Jadi nggak ngandelin orang tua banget, itu aku sukanya. Berangkat ke Malang pun sebenarnya tanpa restu orang tua, beasiswa berangkat aja. Mau nggak mau orang tua pasti ini kan setuju aja. Berangkat aja ke Malang, nekat. Kos-kosan, numpang dulu. Usaha waktu kuliah gulung tikar semua. Nggak ada yang tersisa. Tapi abis kuliah itu baru perjalanan hidup dimulai. Aku lulus kuliah itu magang. Belajar. Sebenarnya tujuanku belajar jualan toko bangunan itu loh Mas. Tapi pura-puranya aku kerja dulu lah, kerja di situ. Aslinya. Tapi tujuanku itu pengen buka sebenarnya. Tapi nggak cocok sama iniku kan. Karena waktu itu aku pacaran sama istriku ini, sering ke Tulungagung, intens juga kan. Aku lihat potensi ada toko di sini yang gerabah itu, wah ini di Sumenep belum ada. Dari situ ide bisnis itu, kayak gitu. Bukalah di Sumenep konsep minimarket toko gerabah itu di Sumenep itu. Sampai sekarang. Jadi dari setelah nikah ya? Setelah nikah sampai COVID aku di Sumenep. Jadi kedokteran itu kan setelah koas ada internship ya. Nah itu internshipnya di RSUD Sumenep, ikut suami, milihnya di sana. Jadi nggak netap di Tulungagung, netap di Sumenep selama berapa ya? 5 tahun ya? Kerja di sana? Iya, sampai sempat kerja di Sumenep juga. Sebenarnya tantangan ya Mas, karena kan keterbatasan bahasa jatuh ya, karena kan kita di Tulungagung Indonesia ya, Jawa Indonesia. Jawa ini modok lagi Tulungagung kan. Nggak pernah sama sekali dengar orang Madura. Jadi pertama kali masuk Madura, dengar percakapan orang Madura tuh, ya itu kayak bener masuk dunia lain. Jadi kayak bingung, ngomong apa ini? Tapi harus belajar, karena kan saya interaksi sama pasien kan. Interaksi orang, apalagi kalau di Madura, di Sumenep itu, yang berobat itu kebanyakan nggak bisa yang pakai bahasa Indonesia. Kadang ada yang datang sama keluarganya, penerjemah lah istilahnya, dari bahasa Madura diterjemahkan. Tapi kan nggak semuanya. Jadi dari situ ya aku harus mau nggak mau belajar. Jadi dari situ belajarnya lumayan. Sebenarnya mirip-mirip loh omongannya sama wong Jawa itu. Mirip sebenarnya, cuman ya harus banyak ngomong di sana. Jadi dari situ awalnya interaksi. Soalnya keluarga suami juga kan kebanyakan ngomong Madura juga. Jadi bukan yang kebanyakan ngomong Indonesia. Jadi aku mau nggak mau harus. Awalnya cuma diem aja. Kalau sekarang udah pinter dia Mas. Sekarang udah pinter alhamdulillah. Cuman ya gaguk. Ya kayak orang Jawa, orang Madura ngomong bahasa Jawa kan gaguk-gaguk.
lucu gitu. Awalnya diketawain tapi ya biar aja, yang penting nyaut gitu daripada nggak ngerti. Aku mau luruskan yang itu ya. Jujur sebenarnya kakekku orangnya emang kayak gitu. Jadi ngomongnya tuh keras memang, tapi bukan emosi. Atau mungkin karena area pesisir ya. Jadi ngomongnya harus kenceng. Jadi bukan karena emosi tapi karena nadanya volumenya memang tinggi. Aku dulu awalnya kan nggak ngerti bahasa tuh. Kakekku di sini dulu almarhum ya, beliaunya sudah nggak ada sekarang. Itu ngomong sama tetangga, ada orang Madura juga, itu kayak bertengkar. Wah gitu. Tapi sebenarnya bukan bertengkar. Ya karena memang stereotipnya tinggi nadanya. Cuman kalau Sumenep enggak Mas. Jujur ya, kalau Semen datang ke Sumenep, waktu datang ke Sumenep beda. Coba ke Semen lihat dia nggak teriak-teriak, nggak santun, beda, nggak tahu kenapa. Soalnya Sumenep itu keraton Mas. Iya betul. Keraton. Raja yang terkenal di sana itu Arya Wiraraja. Ya goyah lah. 1,5 tahun itu nggak bisa survive kan. Maksudnya udah ya ini kayak ibarat kapal itu mau goyang lah, bro. Aku itu langsung banting setir Mas. Banting setir pertama itu aku buka toko baju Mas. Toko baju di Bandung, Tulungagung. Bandung campur 2020-an. 2020-an. Dengan sedikit ini ya simpenan itu memberanikan diri buat buka usaha di Tulungagung, Bandung. Brandnya itu dulu MAG Store. Toko baju. Toko gerabahnya aku kasihkan ke adekku kan baru lulus kuliah waktu itu. Cari kerjaan susah. Itu aja kau kelola. Soalnya dia sudah ada kerjaan. Aku buka usaha baru di sini kan. Jadi gini, masuknya tapi jalan dulu, di situ jalan dulu Mas, masih jalan. Di sana udah agak lumayan ada penghasilan, aku bisa hidup lah dari toko baju ini. Nah itu aku kasih ke adek tuh. Itu lanjutin aja kau. Jadi ini suka tantangan Mas. Jadi orangnya itu kalau sudah dia tuh suka dari nol. Jadi suka ngerjain sesuatu yang awalnya nggak ada, jadi dia dikembangin kalau udah berkembang kayak gitu, jadi lah kok gini-gini aja ya, jadi kayak gitu, jadi tantangannya hilang. Aneh kan ya, jadi kalau sudah di posisi yang enak nyaman itu dia kayak kok gini-gini aja ya gitu loh. Tapi waktu itu karena COVID juga sih. Karena COVID nggak juga. Gak bisa kita survive. Aneh dia tuh, jadi kayak mau buka usaha baru itu sebenarnya aku udah kayak loh kok buka lagi, padahal kan yang ini kolaps kan, maksudnya kayak yang di Sumenep ini goyang nih kok buka lagi gitu. Tapi kita simpanannya maksudku tuh untuk kedepannya yang ini aja digedein gitu loh. Cuma dia mungkin ya nggak mau dibawa bayang-bayang orang tuanya. Mungkin di situ juga kali ya. Jadi pindah ke Tulungagung. Enggak, di sisi lain lagi juga anakku kan ada di Tulungagung Mas. Oh iya, dulu anak di Tulungagung. Ada di mbahnya di sini. Anak yang pertama itu di Tulungagung. Aku jauh sama anak itu kayak aduh nanti anakku lupa sama aku. Iya, oh iya. Ali itu waktu itu 5 tahun. 4 tahun di sini. Ya, 5 tahun lah di sini. Kan kecil, masih kecil. Akhirnya mutusin lah, singkat cerita ya Mas, mutusin aku pindah ke sini Mas. Udah enak di toko baju di Bandung itu ya Mas. Cuman waktu itu zaman 2021 itu nyampe Tulungagung itu kan, masa aku cuma toko baju doang gitu kan, apa gitu. Nongkrong-nongkrong di warung kopi itu ya, ada yang main skater, anak-anak ikut-ikut pergaulan gitu, ada yang main saham gitu kan. Dari situ main saham, kripto main waktu itu. Dulu main. Awal udah blas kapok saya Mas, sudah Mas. Kalau diceritain panjang sih Mas, cuman di situ kan ada resiko Mas. Jadi ada yang untung, ada yang rugi. Mungkin aku bagian yang ruginya. Waktu itu saya total kurang lebih ya Mas, 300-an. Ya toko Ude Sukma, toko baju. Terus aku jual aset juga. Jual mobil. Motor habis jadi aset. Mobil. Motor, rumah. Akhirnya minus. Akhirnya toko yang di Bandung itu aku tutup Mas. Aku buka di sini, toko baju di sini. Dulu namanya MAG Store ini. Sama kayak gini juga. Layoutnya sama. Di sini cuma bertahan berapa tahun nggak bisa aja. Mas. Berapa tahun cuma? Iya, nggak lama. Soalnya di Tulungagung itu garmen itu persaingannya ketat Mas. Di sini tempatnya, waduh nggak bisa nembus. Akhirnya aku
mikir otak lagi, ada sisa duit itu pinjaman saudara lah. Saudara, jadi dulu kita itu Mas waktu kolaps di Bandung, yang toko baju kolaps di Bandung. Jadi jaminannya rumah itu Ya. aku jual, aku pinjam duit gitu. Enggak, itu pinjem dari saudara. Jadi ada saudara saya yang beliau itu baik banget ya. Jadi kita aku ada sertifikat rumah hasil dari kita yang udah semua itu ya Mas. Nah itu kita gadekan, istilahnya kalau kita tidak mampu membayar, ini ambil aja rumahnya. sertifikat untuk membesarkan toko baju ini. Dikasihlah asupan banyak Mas. Sekitaran 400 juta lebih plus gak jalan. Toko baju ini sama sekali gak berkembang. Selain itu buka ini lagi, tempat praktek. Oh iya, aku juga buka tempat praktek Tempat praktek. pribadi. Dan kita pol-polan lah ya. Jadi tempat praktek tuh udah dibagusin, udah pokoknya. Jadi mikirku itu Mas, dulu ya Mas, berangkat ke Tulungagung itu Mas, bawa simpenan, bawa aset, insya Allah aku bisa survive lah di sini. Kalau seumpama duitku habis, aku bisa jual ini buat berkembang gitu loh. Ternyata bisnis itu yang pertama itu bukan modal Mas. Pikirku dengan modal yang sudah cukup ya bisa berkembang, nggak bisa Mas. Tergantung hoki juga. Ilmu itu penting, tapi kalau nggak ada hoki ya percuma Mas. 60% 40 lah, ilmu 40. Kalau memang ilmu itu sangat penting dan benar-benar penting ya Mas. Orang berilmu itu banyak di dunia ini Mas. Tapi kan sedikit orang yang sukses. Setelah buka bisnis kaget, aduh gimana ini? Kadang gak sesuai. Gak sesuai ekspektasi kan. Kalau saya itu otodidak Mas. Otodidak ya. Karena didikan orang tua juga ya. Orang tua aku itu selain PNS, dia itu pengusaha ini wajan Mas. Dari dulu pengusaha wajan. Minus itu Mas, asli. Soalnya Minus aset nggak ada. Kita ngomong masih survive kalau masih ada aset lah, nanti gampang dijual. Itu nggak ada. Blas. Sampai Dia aja waktu tinggalnya, itu kita ya dulu Mas. tinggal di sini kan. Iya, saya tidur di sini. Tidur di sini. Dulu. Jadi nggak ada rumah. Saya diungsikan ke orang tua sini kan, rumah dekat sini. Sampai buat beli wifi aja Mas. Nggak Saya bisa itu beli pulsa, beli wifi, nggak cari tongkrongan warkop itu Mas. Dulu. nggak mampu. Saking minusnya di Tulungagung. Dan waktu itu aku belum kerja. Jadi gini, waktu kita awal-awalnya jatuh itu pas banget lahiran anak ketiga. Hamil kan, pindah ke Tulungagung tuh sebenarnya dalam kondisi hamil ketiga, anak ketiga. Nah udah dari situ, jadi nggak ada kerja kan, kalau habis melahirkan kan kita nggak bisa kerja kan perempuan, jadi nggak bisa ikut bantu. Jadi ya cuman pendapatan itu cuman ngandelin ini toko baju di sini, dan toko baju sepi banget. Kadang yang beli cuma satu setiap hari ya, kadang nggak ada sama sekali. Bayangkan. Offline dan waktu itu ya. Oke. dan kita ada pinjaman dari saudara itu yang harus walaupun ada jaminannya loh walaupun Mas. ada jaminan kan kita tetap harus mengembalikan, harus belanja. Kalau baju kan tiap bulan, tiap minggu harus belanja. Soalnya kan kadang orang datang itu nyari barang baru dan kita nggak ada uang buat belanja. Jadi dari situ uang itu kekikis buat kebutuhan, buat operasional. Itu sebenarnya kebetulan, nggak sengaja juga. Karena saya itu ditawarin bisnis ini udah lama sama bapak. Jualan wajan saja. Saya nggak pernah mau itu Mas. Nah sudah kepepet ya, the power of kepepet mungkin. Telepon saya ke bapak itu, Pak saya ini anak 3 Pak. Kebutuhan di Tulungagung itu besar. Kalau kayak gini terus rumah tanggaku hancur Pak. Kira-kira gimana ini Pak aku? Ya Bapak itu nawarkan gitu ya, nawarin lah. Coba kamu bisnis wajan Jong. Aku udah gak yakin lah waktu itu. Masa bisnis wajan, wajah aja gagal aku ini masa wajan ya kan. Setelah obrolan gitu tak pikir-pikir lagi. Ya karena udah gak ada modal juga kan. Mau gak mau ya udah tak terima aja. Ya udah Pak. Tak coba dulu bisnis wajan, kirim ke Tulungagung 2023 awal. Jadi modal nol ya itu dari bapak. Dari nol, Gak cari ada uang cara lagi. aku gimana caranya jualan ini. Nyampe Tulungagung bingung saya Pak. Gimana caranya jual ini? Kan Ditawarin nggak ada yang ditawarkan ke teman-teman, apalagi di Tulungagung ini masih asing kan. Produk apa ini? Kan beda sama yang lain, ini wajannya halus kan. Dari depan halus, dari belakang halus. Nggak sama lah, nggak sama yang lain. Kalau yang lain kan cor-coran, stainless dan lain-lain. Susah itu nawarin Mas.
Asli. Ditawarkan saya muter-muter. Termasuk ke Waringin sini. Waringin. Masuk. Enggak ke Waringin sih. Ku taruh di etalase sini. Oh iya. Ku taruh di etalase. Setelah mentok ya Mas, gak jalan ya Mas. Hampir nyerah saya sudah Mas, gak bisa saya jualan ini. Saya duduk-duduk Mas di warkop doyong sambil kopi, rokan bingung. Ada temen itu kerja di paket ekspedisi, ngobrol itu. Mas, sampean kerja di mana? Di JNT Express. Apa kerjanya Mas? Ya ngirim-ngirim paket. Rame Mas, rame. Tiap hari ngirim berapa? 100 paket. Dari Tulungagung keluar, luar ke Tulungagung. Dua-duanya rame. Oh iya, online rame berarti Mas. Rame. Yang dibeli apa Mas? Macem-macem Mas. Kadang cuma sapu, ini katanya. Yang nggak masuk akal itu. Pempes sih. Oh iya. Nah langsung aku masuk Mas. Dari ketiga marketplace yang saya sebut ini, mana yang paling rame Mas? Toko oren, hijau, sama Hitam. TikTok. Kalau sekarang itu paling rame TikTok Mas. Penjualan sampai berapa? Ya banyak, bisa ratusan. Dari obrolan itu singkat cerita ya Mas. Saya mempelajari TikTok Mas. Soalnya di pikiran saya dulu itu ya Mas, TikTok itu isinya joget-joget Mas. Cuma joget-joget Mas, gak jualan gitu loh. Aku belum update lah, walaupun backgroundku IT tapi ke situ gak terlalu suka lah. Joget-joget doang gitu aku gak suka waktu itu pikirku. Ternyata ada ya jualannya TikTok. Aku pelajari Mas algoritmanya waktu itu Mas. Kebetulan lagi Mas, ternyata algoritmanya TikTok itu sama seperti skripsi saya. Dulu skripsi saya itu rancang bangun aplikasi e-commerce. Mitra binaan PT Akses Persero. Jadi e-commerce itu perpaduan antara sosial media dengan e-commerce. Digabungkan sehingga di situ ada transaksi. Sedikit banyak aku paham algoritmanya. Dari situ Mas kebetulannya Mas. Aku pelajari beberapa hari, ketemu, langsung aku eksekusi Mas. Bikin akun TikTok itu pertama langsung nge-live Mas. Sudah ada waktu itu. Dari akunnya Emagistur. Aku ganti namanya jadi NASA Aluminium. Tapi NASA Aluminium pun itu dadakan juga Pak, bikin nama saya Pak. NASA Aluminium aja karena anakku Naura Sakila itu. Anak yang kedua namanya Naura Syakila. NASA aja lah, NASA Aluminium. Ya diambil, disingkat. Ada filosofinya. Jujur dulu ceritanya itu dia tanya kan, apa namanya? Gitu. Kamu tanya ke aku kan, apa enaknya nama Wajan Pancini ya? Dari nama anak aja, soalnya MAG itu anak juga. Muhammad Ali Ghazali, iya. Jadi nama toko-toko itu diambil dari nama anak. NASA ini anakku yang kedua, Naura Sakila. Terus NASA aja, soalnya NASA itu kan nama roketnya luar negeri yang bisa nembus ke luar angkasa. Maksudnya biar siapa tahu ini rezeki kita, terus bisa meroket gitu loh, kayak NASA gitu. Ya udahlah, terus aku cari-cari ternyata nama NASA juga nggak dipakai, takutnya dipakai juga di alat dapur gitu. Ternyata enggak. Ya udah akhirnya dipakai nama NASA Aluminium, dikasih belakang aluminium. Biar orang tahu ini tuh alat masak dari aluminium, bukan besi, bukan cor, bukan baja gitu. Soalnya modelnya kan mirip-mirip. Tapi perjuangannya itu ya gak semudah yang dibayangkan jualan online ini. Jualan TikTok. Di TikTok. Wah, susah juga Mas. Karena di situ kita bertarung dengan algoritma kan awalnya. Awal-awal buka itu ya nge-live itu seharian full sendiri saya Mas dulu bukan istri saya, bukan nih, tapi saya paham algoritmanya. Saya bertahan selama 3 bulan nge-live aja, gak ada yang nonton ya sudah saya nge-live aja. Ya itu pecah telur habis itu. Kalau di 1 bulan pertama ada yang beli cuma 1-2 itu. Nah lepas 3 bulan itu baru pecah telur. Kalau awal-awal 3 bulan pertama itu Mas, minimal sehari itu 100 paket wajan kayak gini ya macam-macam dandang setiap hari. Setelahnya konsisten. Dari situ mulai Mas. Ya mulai bisa survive lah Mas, karena doa saya ya Allah berikanlah saya kekuatan agar bisa survive lah di Tulungagung, punya anak 3 saya Mas. Diniatkan memang untuk keluarga lah, ibadah. Kalau yang namanya bisnis itu kan naik turun ya Mas. Naik turun. Kalau sekarang jujur turun Mas, agak turun. Karena produk saya ini Mas, orang beli sekali
Nggak beli-beli lagi. Nggak beli-beli lagi mas, ini nggak rusak-rusak walaupun 10 tahun. Problemnya di situ sih mas. Problem kalau Kelebihan dan kekurangan. jualan barang yang susah rusak itu mas. Jadi aku harus cari orang baru lagi. Kan nggak Pembeli rusak-rusak baru, ini mas. pembeli baru. Kalau cuma 5 tahun, 10 tahun nggak bakalan rusak. Sekarang agak turun mas. Ya main di 50. Kalau pas event ya Kalau bisa pas 100. event bisa baru 100 event. Event tanggal kembar, Tanggal kembar. gajian sale itu loh yang event-event di TikTok itu baru tinggi. Yang bisa merasakan itu orang-orang yang sudah pernah make selama itu mas. Selama 10 tahun. Karena bisnis wajan ini mas, itu bukan dimulai dari saya mas. Dimulai dari bapak saya kan. Sudah lama. Kalau wajan ini jelek mas, gak mungkin eksis sampai sekarang mas. Dan buktinya penjualan offline bapak itu ke Situbondo, Bondowoso, Probolinggo itu rutin mas. Saya divisi online bagian jualan di TikTok. Tujuan saya bukan menguasai mas. Biar bisa bertahan lah di Tulungagung ini. Biar bisa bertahan punya anak mas. Kalau bicara nominal itu saya nggak bisa mas. Tapi setidaknya saya udah cukup mas buat gaji karyawan. Cukup. Buat ya kebutuhan sehari-hari cukup, saya sendiri cukup, ya macam-macam lah, bisa lah sekarang, alhamdulillah. Dari min tuh mas, ya itu ya mas, kalau Tuhan itu mau membalikkan keadaan itu dari min jadi bisa lah, cukup lah untuk bertahan. Kalau saya pribadi jarang mas, saya pemain cadangan, istri saya full nge-live itu sekarang istri saya mas. Kalau dulu awal-awal memang saya Full. tapi karena istri saya ini mungkin kasihan dulunya ya, melihat saya nge-live terus packing, finishing wajan. Semua dulu Ini kan yang ngerjain saya semua mas. semua. Tanpa karyawan cuma satu waktu itu. Karyawan cuma packing. Jadi bagian ngalusin, saya bagian ngelaser, itu saya bagian ngirim paket, saya motoran dulu naik Vario. Itu bapak aja kaget mas waktu itu mas. Ya kiriman pertama itu kan cuma keuangan 7 juta ya mas. 7 juta itu gini kan modalnya besar mas. Aluminium ini. Bahan bakunya aja udah mahal nih. Cuma berapa karung ya. 2 karung itu keuangan 7 juta itu. Nggak nyampe seminggu itu setelah jalan nih TikTok nih mas. Habis mas. Pak. Habis pak barangnya pak. Kirim barang lagi pak. Dikasih modal barang. Kasih modal. Kirim lagi pak. Berapa? Sembarang. Dikirim 1 pickup sama bapak. Itu nominalnya kalau nggak salah dulu keuangan 70 jutaan. 1 pickup itu. Dikirim pertama, 1 pickup. Tapi karena saya dasarnya suka tantangan, malah semangat mas. Gimana caranya ngabisin? Nge-live itu ditambah mas. Jam nge-live aku tambah. Nggak nyampe sebulan habis 1 pickup itu mas. Ya masih ada sisa tapi stoknya udah mau habis pak. Kirim lagi, order kirim lagi. Dikirim 1 pickup lagi tapi biasanya 1 bulan itu 1 kali 2 kali. Kalau sekarang algoritma TikTok itu nggak stabil mas, berubah-berubah. Kalau zaman dulu itu enak mas, sekarang itu mulai menurun lagi. Kalau sekarang itu TikTok kalau nggak iklan ya mas, susah dapat Penonton. nggak dikasih traffic. Atau kalau nggak video FYP ya. Susah Dia sekarang. paling bertahan di sekitaran 30, 20 penonton gitu. Kalau pas event banyak. Kembali lagi kalau pas event banyak. Pas event bisa 100 lebih penonton. Bisa dulu sampai 1000 loh penonton. 1000, 2000 penonton awal-awal. Tapi ya mungkin karena algoritma dan mungkin harus rajin upload video. Harus FYP-in videonya biar dapat penonton live. Itu ngaruh. Kalau cuman ngandelin live tiap hari juga ini sama aja. Kalau aku itu bukan lebih ke penonton sih mas, Yang beli. yang beli sih. Loh iya loh mas. Iya. Kadang penonton cuman 14, 11 tapi Yang beli CO banyak. terus. Tapi beli semua daripada yang nonton banyak tapi nggak ada yang beli. Capek sendiri. Capek sendiri buat apa? Mending sedikit yang nonton tapi itu beneran orang cari gitu loh, cari wajan. Dan seringnya gitu mas ternyata di TikTok sekarang. Dari ketiga marketplace itu mas, yang paling enak menurut aku ya TikTok. Ya aku konsistennya di TikTok sih mas. Produk ini mas, Datang dari Madura belum gini. datang dari Madura, dari bapak itu belum kayak gini. Nyampe sini aku halusin, aku laser. Dan ini hanya ada di sini. Laser itu di sini, finishing Hanya laser ada itu di- hanya ada di sini. di sini. Jadi Biar- ini produk beda sama yang di Madura.
biar apa ya, biar konsumen Beda. kita itu nyampe ke rumah udah dapat produk yang sudah bagus gitulah, secara tampilan, warna, terus tajamnya di sininya halus. Dulu tuh nggak tahu aku Mas bedanya besi, aluminium ya, dan ternyata banyak yang sama kayak aku. Banyak yang nggak tahu. Aluminium pun ada aluminium cor, daur Ada ulang. aluminium daur ulang, aku nggak tahu. Jadi dulu ya aku pikirnya ya sama kayak orang-orang yang nonton aku. Jadi ini besi ya Kak. Dulu waktu sering banyak banget nonton yang masih terkecoh, ini besi ya, ini stainless ya. Beda jauh. Ini kalau aluminium itu ringan loh Mas. Beda. Kalau besi kan bau besi, karat, berat. Kalau aluminium itu satu-satunya logam yang ringan, anti karat atau anti korosi ya. Dan cepat panas. Itu yang bedain dia sama logam-logam yang lain. Jadi itu yang bikin orang suka ya mungkin ya sama. Kalau aku perempuan ya lihat logam yang cepat panas itu suka. Kenapa? Karena bisa hemat gas. Karena kan cepat mateng, cepat matengin makanan. Jadi nggak boros-boros gas. Kalau logam lain boros. Asli beda banget. Kerasa. Terutama di pegangan apa ya. Ini kan aluminium kan ringan. Nggak pernah aku ketemu logam lain yang ringan selain aluminium. Kecuali aluminium yang cor mungkin ya. Beda, kalau ini kan aluminiumnya murni. Jadi Nggak lengket juga, ringan, terus tebel. tebel. Walaupun tebel tapi nggak berat tuh. Kan ada yang harus biar tebel, harus berat. Harus Nggak karat sampai kiamat. tidak karat sampai kiamat. Beneran aku suka. Jujur ya, dulu banget waktu awal-awal aku masuk ke keluarganya Mas Sukma. Ini kan aku nggak pernah tahu wajan-wajan kayak gini. Jadi setelah tahu, aku awalnya mikirnya, oh ini besi toh. Oh ini sama aja kayak yang di pasar. Enggak, beda banget. Dan dulu awal banget yang punya ide jualan online tuh sebenarnya aku loh yang suruh jualin ini. Kayak Mas coba jualin. Dan Dia nggak mau. Dan wajan ini Mas, mungkin satu Indonesia ya Mas. Satu-satunya pengrajin UMKM se-Indonesia itu di Kalianget, Sumeneb, Cuma Madura. di situ. Nggak ada. Yang ketebalan 3 mili loh. Kalau bahan bakunya itu sebenarnya banyak Mas. Plat aluminium, di Tulungagung pun ada pasti. Lembaran. Yang paling susah itu sebenarnya produksinya Mas. Membentuk dari plat lembaran itu ya. Kayak triplek gitu. Dimal, digunting, dibentuk kayak gini Mas. Dan harus konsisten. Mukulnya konsisten. Makanya hidrolik itu nggak bisa Mas, pakai perasaan. Biar halus kayak gini. Mungkin kalau bikin satu itu gampang ya. Kalau bikin 1000-an, pusing Mas. Harus sama seperti ini ukurannya, diameternya. Karena resikonya itu sobek Mas, aluminium. Kalau terlalu panas, sebelum dipukul itu kan dibakar dulu. Kalau terlalu keras, tekanannya sobek dan melingkuk-beliku. Dan gini ya, ini yang mau saya luruskan, jadi banyak yang ngira aluminium itu ini nggak kontaminasi nggak, itu yang sering ditanyakan di saya di live juga, sama mungkin ini digoreng ya, jadi kayak katanya aluminium itu bisa bikin penyakit, logamnya berbahaya. Nah, Kebetulan yang ngomong ini orang medis kan. jadi saya itu nge-live ya Mas, mempertaruhkan wajah dan yang kalau yang tahu itu kan kerja di dunia kesehatan kok ini. Kalau nggak sehat Mas, aku nggak mau jualan. Kalau ini berbahaya, ketahuan berbahaya aja, nggak mau. Jadi jujur ya, sebelum aku jualan ini, aku tuh research dulu. Dan kebetulan memang kita di dunia kedokteran kan nggak hanya berdasarkan, kayak Wikipedia, nggak berdasarkan itu nggak boleh. Jadi harus jurnal. Dan aku nggak pernah menemukan satu jurnal pun yang menyatakan aluminium untuk alat masak ya itu berbahaya, nggak ada sama sekali. Bahkan sudah ada penelitiannya pun, kalaupun berbahaya itu dalam bentuk yang banyak banget, misalnya berapa gram, dan itu ditemukan mungkin makan serbuknya kali ya. Namanya Kalau logam itu kontaminasi. mungkin. Nggak tahu ya, mungkin ya. Daur ulang mungkin. Kalau aluminium Ini plat, kan murni. bahan bakunya aja dari BUMN Indonesia Mas. Jadi Dan nggak food grade. ada yang menyatakan di bidang kesehatan manapun atau jurnal manapun yang menunjukkan aluminium itu berbahaya. Kalau berbahaya ya udah pasti ditutup dari zaman kapan ini, dari tahun 80. Iya. Ditutup. Dan aku agak geli ya, ada juga sebenarnya di TikTok itu yang sebenarnya dia juga orang kesehatan ya. Cuma ngomongin masalah aluminium itu bahaya, nggak tahu apa masa dia di endorse sama orang
ini mungkin ya apa konspirasi. apa konspirasi nggak tahu, tapi kayak geli aja gitu. Maksudnya kasihan, ini kan UMKM gitu ya. Jadi di sini bukan cuma kita yang hidup, Mas. Di Sumeneb sana ada sekitar 50 karyawan ya, Mas, yang produksi menggantungkan dari wajan. Ini wajan panci kan. Jadi bukan cuma di sini, di sana juga kita juga produksi produk kita ini dari aluminium. Dan aku lebih proper milih segmen yang beda dari yang lain. Dari segi ketebalan terutama. Ketebalan itu nomor 1. Jadi yang kita produksi itu kalau wajan panci itu ketebalan 3 mili. Kalau dandang, oven dan lain-lain itu minimal 1 mili, 1,5 mili, 2 mili. Makanya produk kita itu ya, Mas. Kalau kayak dandang kayak gini ya, Mas. Itu tebel, Mas. Walaupun Masnya itu naik ke sini ya. Ini gak akan meleot, Mas. Gak akan meleketot. Kalau di luaran, Masnya naikin, meleot sudah. Iya, bener. Pernah mencet soalnya, meleot. Aku nge-live itu naik kayak gitu juga loh. Soalnya banyak yang tanya, ini gampang meleot nggak? Ya kalau meleot tak naikin ya udah jatuh saya. Makanya awet, Mas. Beli sekali, lama beli lagi. Cari orang baru lagi saya. Itu tantangannya di situ, bisnis di ini wajan. karena keawetan barangnya. Jadi gini ya, Mas ya, itu pertanyaan pertama kali bukan dari orang luar. Nih suami, kamu nggak malu? Kamu kan dokter. Maksudnya orang pasti juga pernah ketemu kamu. Nanti kan di sosial media kan, pasti ada yang tahu. Terus ini kok dokter kok nge-live gitu. Jujur ya, Mas, aku jadi dokter itu sebenarnya ya, untuk yang pertama tuh bukan masalah uang ya. Karena kenapa sih aku dulu mau jadi dokter, aku cerita dikit ya. Dulu tuh aku ada sakit tumor. Terus ada dokter yang ngambil tumor itu, terus sebenarnya jinak sih. Cuman kan waktu itu aku Dokter anak siapa? SMA, dokter bedah. Dan dinyatakan jinak, bahagianya luar biasa. Terus dari situ aku ngeliat, ya Allah, profesi dokter ini mulia ya. Bukan karena uang ya, jujur sumpah bukan karena uang. Mulia sekali bantu orang gitu. Jadi awalnya dari situ. Terus akhirnya ke picu. Jadi aku nggak ada background dokter sama sekali. Aku masuk dunia kedokteran itu pure asli karena dari niat aku dan izin juga ya sama orang tua. Terus dibolehin, ya udah akhirnya orang tua dengan sekuat tenaga biayain, karena bukan, sekali lagi bukan orang dari keluarga yang medis dan bukan yang mampu banget juga. Jadi aku juga harus on point nih, harus selesai pendidikannya dari situ. Jadi intinya awalnya untuk memang membantu. Terus aku ngelihat potensi live ini kan orang di belakang aku kan banyak ya. Kayak ada tim packing, ada tim yang pertama produksi sih. Karena aku tahu dulu COVID, penjualan ini, pengrajin ini tuh pada banyak yang nggak punya kerjaan, Mas. Karena kan permintaan menurun. Nah terus aku di situ dengan ada live TikTok ini yang dipelopori dulu sama suami, jadi bangkit lagi loh ini. Jadi orang-orang itu yang awalnya nggak kerja jadi kerja, sama aja membantu kan. Maksudnya apa bedanya membantu dalam segi ngerawat orang sama membantu sama pengrajin-pengrajin ini meningkatkan perekonomian mereka gitu. Menurut aku ya, selagi aku nggak jual barang haram ya, kan aku orang muslim ya, nggak jual barang haram, nggak jual produk-produk yang berbahaya, nggak jual sesuatu yang merugikan orang, nggak ada masalah. Gengsi, kalau kita nurutin gengsi nggak ada habisnya, nggak berkembang. Jadi walaupun itu sering banget ditanya, sampai ini yang sering banget tanya suami ini, kamu nggak gengsi? Kasihan loh, Mas. Makanya kemarin itu saya pakai karyawan nge-live nambah 3 orang biar dia itu alah santai aja. Ternyata di TikTok itu nggak bisa, Mas, pakai ganti orang malah tambah turun trafficnya. Kayaknya TikTok ini milih dia, ya sudah, akhirnya dia aja yang ku jadikan host live. Kalau aku ya, Mas ya, kembali lagi nggak semua dokter ya. Jadi kadang ada, kalau aku pribadi ya, aku nggak mau ngomongin dokter yang lain ya. Kalau aku pribadi ya, Mas, karena ya itu tadi aku bukan dari medis ya. Jadi maksudnya apa salahnya sih bantu suami gitu loh? Apa salahnya sih berbisnis walaupun dengan titel dokter? Sebenarnya banyak kok. Cuman ya kembali lagi ke pribadi dokter itu sendiri ya. Kalau aku sih jujur sebenarnya intinya bantu ya. Bantu suami dan bantu ini perekonomian. Kalau aku bisa ya kenapa enggak. Sebenarnya kalau aku dokternya masih jalan. Karena sekarang kan aku juga masih praktek di klinik lab juga. Jadi dokter konsultan. Jadi tetap jalan. Dan setelah pulang dari sana. Tapi hasilnya mana banyak? Jujur ya, kalau ngomongin masalah pendapatan itu ini ya. Soalnya aku bukan dokter spesialis ya. Lebih banyak mana maksudnya? Dokter umum kan. Soalnya kalau dari antara gaji karyawan
dokter sama Iya. hasil nge-live jualan wajan. Ya pasti live wajan ya, jauh. Ya, jujur aja, kembali lagi ke poin pertama, aku nggak ngejar. Alhamdulillah itu kayak nilai plus aja. Kita dapat rezeki lebih di wajan ini, alhamdulillah. Kadang saya sebagai pengusaha itu miris loh mas. Lihat dokter di Indonesia itu, saya kan pengusaha ya juga. Dokter ini sekolahnya mahal, masuknya aja susah, mahal iya, di pressure ya kan. Waktu sekolah, setelah lulus ternyata ya begitu, gak dihargain di Indonesia, gak sesuai lah. Kadang kasihan, bukan kasihan sama istri saya dan dokter-dokter seluruh Indonesia lah. Lucu lah dengan gaji segitu. Ya kalau saya ya bersyukurlah saya ditakdirkan lahir di keluarga pengusaha dan PNS ya Bapak. Jadi bisa belajar keduanya dan memberi ilmu ke saya tentang bisnis, tentang pegawai, cara mainnya kayak gimana. Mungkin tanpa beliau ya gak bisa survive lah di Tulungagung saya. Bisa hancur lah waktu itu loh mas. Tapi untungnya ada jalan walaupun agak susah di awal ya. Tapi kedepannya ternyata alhamdulillah jalan. Jualan wajan ini mas. Ya namanya takdir, gak ada yang tahu ternyata hokiku di sini. Hokiku di wajan. Makanya buat kalian-kalian kan sekarang ada stigma pewaris, perintis gitu ya mas. Jangan malu lah jadi pewaris. Kita nggak warisin duit atau apa, kita warisin ilmu dan hoki. Malah beruntung, privilege-nya di situ mas. Produk kita sudah dikenal orang karena orang tua kita dulu. Jadi gak terlalu ngoyo buat masarin produk. Tetap tanpa keluarga, tanpa orang tua ya susah masarin ini mas. Kalau sekarang itu udah di comfort zone ya mas. Sudah di zona nyaman ya mas. Aku sebenarnya pengen tantangan baru. Gimana caranya produkku ini, Nasa Aluminium ini ada di seluruh Indonesia mas. Jadi orang Sumatera pengen wajan di sana tokonya ada, orang Bandung toko offline-nya ada. Mungkin kedepannya franchise itu mas. Dan pengen jadi brand besar gitu loh. Ini kan Nasa Aluminium kan brand kita sendiri. Brand UMKM. UMKM kan. UMKM. Ya semoga bisa kayak tembus brand-brand nasional, brand dilirik pemerintah, besar. dikasih fasilitas itu. Kita tahu kan kita punya pemerintah ya mas. Tujuan saya itu bukan bersaing mas. Survive agar bisa hidup sudah, alhamdulillah mas. Hidup yang bahagianya hanya sekedar ngopi, rokokan, terus ngelihat anak-anak seneng, keluarga bisa makan, udah cukup lah buat aku itu mas. Ya kalau sampai lebih ya itu dari Allah sudah mas. Jadi gini, aku tiap live itu kan banyak sebenarnya dari orang luar negeri ya. Kayak dari Singapura, Australia itu sering loh datang di live. Nggak tahu ya dari mungkin karena TikTok itu seluruh dunia lah ya. Malah pengenku itu kalau bisa sampai nih ke luar negeri itu bisa ekspor ke luar negeri lah. Ya semoga Tapi lah, susah. amin. Ya kan nggak ada yang tahu. Ya. Ya namanya juga impian. Makanya aku punya istilah itu ya, ketika otak kita itu tidak bisa melihat fakta yang terjadi itu di situ ada Tuhan yang membantu itu. Makanya sampai detik ini saya masih takjub, kok bisa ya, orang bener. beli wajan. Menurut logikaku itu nggak masuk akal, tapi faktanya iya. Di situ Tuhan itu menunjukkan keberadaannya gitu. Jadi Tuhan itu nggak bisa terlihat, tapi bisa dirasakan lewat ini loh. Kok bisa? Nggak masuk akal, tapi kejadian. Dan buat teman-teman jangan pernah putus asa ya. Jangan pernah putus asa ketika mengalami posisi drop. Karena di saat kita ngedrop, itulah pecutan buat kita bisa bangkit dari kegagalan. Saya Ade Ayu Permatasari, di samping saya ini ada suami saya, Ria Sukmawan, kami dari Nasa Aluminium yang bertempat di Tulungagung, Jawa Timur. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.